Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin, nama aku Siti Takia Salma Aisyih dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini aku mau sedikit memaparkan materi tentang tafsir ayat dan hadis mengenai keadilan dan kesetaraan dalam refleksi pengembangan masyarakat. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Apa sih pengertian dari keadilan dan kesetaraan? Mungkin teman-teman udah gak asing lagi nih sama kata-kata ini. Aku mau sedikit menjelaskan arti dari keadilan dan kesetaraan. Keadilan merupakan menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan di sini memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan. Sedangkan kesetaraan adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada pada manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama, termasuk perlakuan yang sama dalam bidang apapun, tanpa membedakan jenis kelamin, keturunan, kekayaan, suku, bangsa, dan lainnya. Selanjutnya, Islam sebagai agama kesetaraan dan keadilan. Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong-menolong, dan rasa tanggung jawab. Bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Manusia sendiri senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri. Akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh karena itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri. Pembahasan selanjutnya yaitu tafsir Al-Quran tentang keadilan dan kesetaraan. Dari Quran Surat Al-Hujarat ayat 13, melansir tafsir As-Sa'di karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, melalui surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa tujuan penciptaan Adam dan Hawa yaitu untuk mewariskan keturunan yang tersebar di muka bumi ini. Kemudian daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak, serta menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan mereka membentuk suku bangsa atau kelompok tertentu agar saling mengenal. Dengan mengenal satu sama lain, mereka bisa tolong-menolong, bantu-membantu, dan saling memenuhi hak-hak kerabat sekitar mereka. Ayat ini secara gamblang juga menjelaskan bahwa manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama dan setara. Tidak dibenarkan jika ada yang saling merendahkan satu sama lain. Yang mampu membedakan manusia satu dengan manusia lainnya hanyalah derajat ketakwaannya. Selanjutnya, dalam ayat kedua ini ada Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini dijelaskan perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, sesungguhnya Allah selalu menyuruh semua hambanya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Dan diperintahkan juga untuk mereka berbuat kebajikan. Kebajikan seperti apa sih yang diperintahkan? Ya, perbuatan yang melebihi perbuatan adil. Misalnya memberi bantuan apapun yang mampu diberikan kepada orang lain, baik materi maupun non-materi. Tentunya secara tulus dan ikhlas ya teman-teman. Bisa diberikan kepada kerabat, yakni keluarga dekat, bahkan orang lain. Dan dia melarang semua hambanya melakukan perbuatan keji yang tercela dalam pandangan agama. Mungkin teman-teman udah tahu perbuatan keji itu seperti apa saja sih? Ya, seperti berzina dan membunuh. Melalui perintah dan larangan ini, dia memberi pengajaran dan tuntutan tentang hal-hal yang terkait dengan kebajikan dan kemungkaran, agar kamu dapat mengambil pelajaran yang berharga. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8,
Dalam ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah. Baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Di dalamnya, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Tentunya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan atau merugikan orang lain. Selanjutnya, hadis mengenai keadilan dan kesetaraan. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang adil. Sementara manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang zalim. Sebagaimana hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna haban nasi ilallahi azza wa jalla yaumal qiyamati wa aqrabahum minhu majlisan imaman adilu wa inna abkhudun nasi ilallah yaumal qiyamati wa asyaddahu adaban imamun jairun. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala dan paling dekat dengan tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Sedangkan manusia paling dibenci Allah Subhanahu wa taala dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim. Nah, teman-teman sudah tahu ya hadisnya bahwa Allah mencintai pemimpin yang adil dan membenci pemimpin yang buruk. Gimana? Kalian pengen dicintai atau dibenci? Tentunya jangan lupa ya, kita juga seorang pemimpin khalifatullah bagi diri sendiri. Lalu, dalam pengembangan masyarakat yang adil adalah di mana hukum dijadikan panglima dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk menegakkan keadilan, perlu adanya hukum yang bebas dari unsur-unsur negatif, kekuasaan yang otoriter, dan lain-lain. Perspektif tentang keadilan sebagaimana dirumuskan di atas menurut Satcipto Raharjo seperti dikutip oleh Angkasa bahwa keadilan mencerminkan sebagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Oleh karena itu, dalam pengembangan masyarakat sangat perlu adanya keadilan agar masyarakat saling berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Mungkin kali ini cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga bermanfaat ilmunya dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.